Oke Kak, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya David Simbol. Di sini saya akan menjelaskan dari praktikum dari PBW yang dimana itu yang pertama ada itu tentang kasir dan yang kedua tentang students biografi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang student biografi, dimana yang ini tuh sudah diberikan inputan awalnya, yaitu student information. Nah, di sini itu sudah diberikan inputan codingan awal yang dimana itu mengimport Java dengan kelasnya itu app. Nah, nanti untuk itu menggunakan nanti akan ada dalam itu name dari name siswa, nama siswa, umur siswa, baru akan ada model rumah siswa, alamat kota, alamat jalan, nanti ada juga untuk SKS-nya untuk yang diperlukan untuk mahasiswa, baru ada juga untuk person age, ID ataupun NIM ini, ada student address. Nah, ini untuk codingan awal yang sudah diberikan dari deskripsi yang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, saya membagi menjadi beberapa bagian seperti yang ada di untuk pemerikssaannya. Nah, di sini ada public class address yang dimana nanti itu ini digunakan untuk bagian dari class address yang dimana itu mempresentasikan dua kelas, yaitu city dan street. Yang dimana city itu untuk menjelaskan di mana dia tinggal, dan street itu untuk jalan dari alamatnya, alamat dari addressnya. Nah, yang selanjutnya itu protected. Nah, protected string get city, protected string get street. Di mana protected ini digunakan untuk supaya yang bisa masuk inputnya itu hanya yang berada ataupun masuk ke dalam kelasnya ini. Yang selanjutnya itu saya akan masuk ke app.java ini, yang dimana itu seperti biasa menggunakan import Java Auto Scanner public class app, yang dimana itu disesuaikan dengan ininya kelas app ini. Kalau address Java menggunakan public class address. Nah, nanti kalau contohnya inputnya ini nanti menggunakan input scanner, ada untuk student name, string student name, integer untuk umurnya, ada juga string untuk model rumah, untuk string untuk alamat kota, alamat jalan, ada juga nanti string untuk course name itu, ada juga course creditsnya. Nah, yang selanjutnya itu untuk orangnya itu nanti akan selalu bertambah jika akan dimasukkan informasi dari siswa baru, yaitu NIM baru, nama siswa baru, umur baru, begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan SKS ataupun course-nya. Nah, jika orangnya itu adalah instead of students, maka students sama student person, students adalah course, di mana itu untuk menambahkan siswa baru itu ke dalam simpanan nama siswa untuk disimpan namanya. Selanjutnya itu untuk info outputnya itu nanti akan ada person name dan person age. Selanjutnya itu untuk nanti ini output infonya ini. Ya, untuk detailnya itu nanti akan dikeluarkan student ID ataupun name-nya itu, ada juga model rumah dari siswanya, ada juga alamat siswanya. Dan dimana nanti itu alamat siswanya itu nanti home get address, nanti dia mengambil dari addressnya yang di atas ini, dan juga address dan get street. Nanti ini home koma, baru nanti akan dimasukkan home get address, baru city-nya. Yang selanjutnya itu untuk enroll course ini nanti akan di enroll get name dan enroll credits student works, dari penjelasan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu yang ada course yang dimana dari public class course ini ataupun NIM ini digunakan untuk memberitahu pelajaran ataupun SKS yang akan diambil dari mahasiswa ini. Nah, yang selanjutnya itu privat untuk name, yang dimana terdiri kelasnya itu terdiri dari string name dan integer credits. Nah, protected integer string name dan integer credits. This name, this credits protected, yang dimana itu nanti artinya seperti yang saya bilang tadi. Artinya dari protected itu adalah bahwa input lain ataupun di luar input kelas course itu tidak akan bisa masuk
jika sudah terlihat. Dan selanjutnya itu public classroom, yang dimana nanti ini mempresentasikan rumah siswa. Rumah siswa itu ada itu nanti akan dijelaskan modelnya, addressnya itu ataupun alamatnya, personal dan ownernya. Protected nanti ini untuk perlindungan dari kelasnya. Dari home nanti akan keluar, di home itu akan ada modelnya, ownernya, address street dan address street. Nanti model owner address dan untuk menggunakan address street dan juga street. Nah ini juga sama untuk protected dari get model, get address dan get ownernya. Nah selain itu in the output app. Nah selanjutnya untuk kelas persen. Nah nanti ini tuh untuk kelas untuk merepresentasikan informasi dari siswa yang akan masuk. Nah jadi di sini akan ada namanya dan umurnya. Sama juga menggunakan protected supaya input dari luar kelas person ini tidak akan bisa masuk. Nah nanti kalau contohnya dia name kan, kalau contohnya dia masukkan integer maka langsung error dia, jadi gak bisa. Maka string name dan integer age sama juga menggunakan ini, string get name, integer get age. Nah selanjutnya itu untuk student Java. Nah kelas students ini digunakan untuk merepresentasikan bagaimana merepresentasikan informasi-informasi mahasiswa ini di perkuliahannya ataupun di persekolahannya, di perkuliahannya, karena ini memorandum mahasiswa. Nanti akan ada extend person implement workable, nanti string name, course and roll course. Protected nanti ini akan ada 4, dan students get name, get enroll course, void course string integer. Nah saat ini hampir sama semua ini protected dan override public work system of students plus get name is studying. Kenapa dibuat override public void work? Karena nanti ini akan digunakan untuk yang input dari luar itu akan bisa masuk dan akan menyesuaikan ke students dan ke dalamnya nih, supaya bisa dia nanti membuat kata-katanya. Nah selanjutnya itu input workable first ini untuk membantu dari students ini yang terakhirnya nih untuk membuat override-nya. Nah di sini untuk inputnya itu kita akan buat untuk mengren ini command ren Ctrl V, langsung kita enter. Nah ini kan sudah ada. Nah kita akan langsung menggunakan input yang ada di sini. Contoh yang pertama Abdullah Wahid, update, Ctrl V, langsung keluar nih person name Abdullah Wahid, umurnya itu ada 26 tahun, ID-nya itu 11S18005, student name model AAA, enroll kode rasa terlama, student is Abdullah Wahid is studying. Contohnya kita buat nanti namaku, bentar, contohnya kita buat namaku David Lodewi, simbol 11S24 001, umurku di 18 tahun, student model ini perumahan, student address Jalan Dr. Adrianus Sinaga, alamatnya itu berada di Samosir. Maka contohnya SKSW itu ya pas 4. Nah kalau contohnya aku copy ini. Nah nanti kalau contohnya aku buat juga nanti, maka namanya ini jadi David Simbolon, umurnya jadi 18, ini jadi 11S24001, model rumah perumahan, dan addressnya jadi Jalan Dr. Adrianus Sinaga, dan enrolled course ini PBO 4 SKS, nanti student David Simbolon is studying. Ctrl V, enter. Nah ini dia David Simbolon ya, ini
Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang dimana itu bagian kasir. Di mana bagian kasir ini juga sama, dibagi menjadi beberapa bagian. Di mana itu ada APP, helper, kasir, produk, dan produk log. Yang dimana itu yang di sini itu menggunakan 3 import, yang dimana import Java auto release, local, dan scanner. Yang selanjutnya itu public class atau app, dimana itu nanti untuk run debugnya itu untuk scanner seperti yang biasa. Dan nanti itu untuk nama produk nanti akan nama produk ini akan di samping itu akan ada satuannya untuk pieces-nya, beratnya dalam kilogram, dan harganya dalam rupiah. Nah, untuk kalau ada produk baru yang ditambahkan, nah maka dia akan masuk new produk, maka akan diperlukan juga input nama produk, satuan berat, dan harganya, maka akan masuk ke bagian add produk. Selanjutnya itu untuk input kasirnya ini, yang dimana nanti dia itu akan ada nama kasir, dan juga nama kasir itu akan nanti disimpan ke dalam kasir, ke dalam kasir object. Jadi kalau contohnya ada new kasir, nanti dia akan menambahkan ke kasir, dan dia akan menambah ke dalam kelas kasirnya juga. Yang selanjutnya untuk melayani pelanggan, nanti var jumlah pelanggan adalah 0. Nah, nanti untuk melayani jumlah pelanggan nanti akan bisa memilih kasir dari dalam sebuah kasirnya itu, dari dalam kelas kasir. Nah, jika kasirnya itu adalah helper, maka get kasir, maka bisa keluar. Jika dia memilih kasir yang tidak ada dalam pilihan, maka dia hasilnya akan keluar kasir tidak ditemukan. Nah, untuk menentukan jumlah pelanggannya itu, nanti sistem outbound, dan nanti pelanggan ke kurang dilayani oleh ini. Nah, nanti akan ada jumlah pelanggannya itu yang akan selalu bertambah, sering bertambahnya pelanggan, dan dilayani oleh nama get kasir yang diambil dari ini, get kasir. Yang selanjutnya itu untuk input produk pelanggan, di mana nanti itu digunakan untuk produk-produk yang sudah dibeli oleh pelanggan. Nah, jadi ini tuh dibuat supaya daftar barangnya itu lengkap dan tidak ada barang-barang yang hilang. Nah, while produk ya nanti untuk memilih produk, baru nanti ada produknya dikasih tunjuk, nanti kita akan dikasih jumlahnya. Nah, kalau contohnya diambil satu, pilih produknya, maka jumlahnya itu akan berkurang juga satunya. Jika produknya 0 ataupun tidak ada, maka produk tidak akan ditemukan, itu yang keluar. Nah, kalau untuk menambahkan produk yang baru, maka dia akan menambahkan new produk log dan akan tambah ke produk log. Dan selanjutnya itu untuk sistem output lokal ini menambahkan sistem S, D, desimal, to float, N, di mana itu ada daftar produk pelanggan sekarang, ada new product log, dan new product log jumlah new product log. Nah, nanti itu akan keluar untuk yang pertama itu daftar produk yang diambil pelanggan, baru setelah pelanggannya itu keluar, maka akan keluar dari jumlah dari produk yang tersisa, maka yang terakhirnya itu akan keluar dari total harga dari produk-produk yang sudah ditotalkan ke pelanggannya. Yang selanjutnya itu untuk total belanja dilayani oleh kasir pelanggan dengan total jumlah pelanggan total belanja. Yang selanjutnya itu untuk helpernya ini untuk daftar kasir dan daftar produk, di mana nanti itu akan masuk ke sebuah array dengan menggunakan sifat yang privat statis juga, yang dimana itu artinya dari luar inputnya itu, dari luar input daftar produk dan daftar kasir, itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Nah, untuk produknya itu nanti dapat di daftar produk, dapat juga untuk menambahkan new produk ke dalam get produk nanti di publish statistiknya. Nah, selanjutnya itu untuk void print produk, yang dimana nanti itu print line adalah daftar produk. Nanti sistem ini adalah terdiri dari desimal dan juga string, dan juga bisa juga nol. Yang selanjutnya untuk kasirnya adalah untuk menambahkan add kasir ke dalam kasir ini, maka nanti akan keluar daftar kasir add untuk menambahkan sebuah kasir. Nah, untuk mengambil sebuah kasir, untuk melihat daftar kasir, nanti akan get kasir index adalah daftar kasir size. Publish status point print kasir untuk menunjukkan nama-nama kasir dan juga total penjualan yang ada dari kasir tersebut waktu kasir itu menjaga. Yang selanjutnya itu kasir of Java, sama juga untuk
tadi yang nama kasir total penjualan, nama kasir total penjualan daftar pelanggan, nama kasir total penjualan total belanja daftar pelanggan, dan nanti return totalnya itu. Selanjutnya itu untuk produk. Nah, nanti untuk produk ini nanti akan ada dia private string dari nama dari produk, satuan dari produk, berat dari produk, dan harga juga dari produk. Nah, nanti ini akan publik nanti, karena itu memerlukan input penyesuaian dari luar. Dia dari namanya, satuannya, beratnya, dan harganya dari produknya. Nah, kenapa ini di private di atas? Karena dia itu string. Nah, jadi yang bisa masuk ke nama itu hanya sebuah string. Itu masih yang bisa masuk di satuan itu hanya sebuah string. Berat hanya bisa sebuah double, harga juga hanya bisa sebuah double. Yang saja itu untuk public string get name, get satuan, get berat, get harga itu untuk menunjukkan nama, satuan, berat, dan harga dari produk. Yang selanjutnya itu produk log. Nah, ini untuk menunjukkan transaksi dari produknya untuk contohnya itu satu produk jumlahnya berapa lagi, maka dia bisa untuk menghitung berapa dia total dana yang masih ada di situ. Nah, di sini saya akan mengerang. Dengan ini inputnya sudah ada di sini. Tercek, Ctrl V, Enter. Nah, ini dia. Oh, ini dia inputnya ya. Kita buat input yang baru. Tercek. Nah, ini dia. Kita buat input yang baru itu Enter, Ctrl V. Nah, akan langsung keluar ini. Dari daftar produk ada minuman Aquaviva, satuannya dari berat 7.000, harga 3.500. Sabun Lifebuoy batang ada satuannya beratnya itu dan harganya itu 5.500. Ada multi softener. Nah, nantinya jadi kalau daftar kasirnya itu ada Abdullah Abu Aid, Kevin Shalohob, nama minuman. Nah, ini dia untuk yang dikeluarannya. Nah, nanti itu tergantung kalau contohnya namanya ini diganti jadi David Simbolon jadi Lisan Manik, maka dia akan berganti dia nama dari kasirnya ini. Begitu juga dengan harganya ini bisa diganti-ganti, tetapi dengan satunya itu gram tetap. Jadi Pak, sekian presentasi dari saya dan juga run programnya. Saya David Simbolon pamit undur diri. Sekian, terima kasih Pak.